Halo, Assalamualaikum. Saat paling bahagia adalah saat paket datang dan waktunya unboxing. Jadi ini adalah hasil belanjaan saya di 11.11 kemarin. Semuanya beli sendiri, nggak ada yang kiriman brand ya. Walaupun ada 3 barang dari satu brand yang sama, tapi semuanya tetap beli sendiri. Saya belanja paling banyak di Tokopedia, kedua di Lazada, dan ketiga satu barang doang sih di Blibli ya. Jadi nggak dapat apa-apa, Bukalapak udah lama nggak belanja, Shopee juga nggak nemu yang menarik ya kemarin. Udah ya, 6 e-commerce itu kayaknya yang masih sering hadir ke permukaan namanya. Bukalapak bahkan udah jarang. Elevenia nggak tahu deh. Belanja udah tutup ya. Dan kita akan unbox satu persatu. Dari yang kecil-kecil dulu kali ya, sebelum yang besar. Yuk kita mulai ya. Saya rapikan dulu mejanya, biar nggak penuh. Lihat, di kamera atas ini kayaknya udah kayak penumpukan atau penitipan barang ya. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu ya. Ya, ini yang paling kecil, beli di Tokopedia. Sebetulnya pertama nemu ini malah di JD. Tapi di JD nggak ada cashback atau gimana lah, saya nggak ngerti cara nyari cashbacknya. Jadi ya udah, ujung-ujungnya balik ke Tokopedia. Kalau kamu pakai kode voucher GoPay, ya nggak ada di daftar kupon memang, kamu masukin kodenya GoPay, nanti ada diskon 20%, bukan diskon, cashback 20% maksimal 75.000. Semoga masih ada saat ini ya. Dan ini adalah Anker Soundcore R100, TWS BPJS-nya Anker. Ini saya beli hanya Rp285.000, all day play. Ya, kalau kemarin kita udah bahas Anker Soundcore Live, yang kayaknya packagingnya lebih ekonomis dibandingkan yang Anker Liberty. Nah, ini lebih ekonomis lagi. Jadi cuma gini doang si kardusnya. Dan ini oke, 6,5 jam playtime-nya, punya bass up teknologi. Saya curiganya ini kartu suaranya bakal didorong lebih ke bass, karena di level harga segitu kebanyakan orang cari bass ya. Tapi ini ada clear calls via 2 mix dan water resistant nih, jadi masih tetap tahan air, IPX5. Di dalamnya ada earphone-nya, charging case, ear tip-nya SML, dan juga kabelnya sudah USB Type-C ya. Mikrofonnya 2 itu kiri dan kanan ya. Bisa aja. Yuk kita buka dulu. Ya, seperti ini isi di dalam paket penjualannya, jauh lebih ekonomis juga. Kabelnya aja nggak pakai kabel Anker yang hitam, yang dikasih velcro. Ini enggak, yang putih seperti ini. Kemudian ear tipsnya diplastikin doang, 2 pasang yang cadangan ya. Terpasang M, berarti itu S dan L. Kemudian ada buku-bukuan, Quick Start Guide. Ya, mungkin garansi juga di sini. Tapi dia nggak nyebutin ada support buat aplikasi Soundcore-nya. Nantilah di video reviewnya kita akan cek punya konektivitas ke aplikasi itu enggak. Oke, sudah terbuka dari plastiknya. Seperti ini penampakannya. Tidak terlalu besar ya, si charging case-nya. USB Type-C, ada tombol di bawah. Kalau ditekan, mana yang menyala? Oh, ini dia lampu indikatornya di sini. Dan bentuknya ini kayak Honor Choice, tapi beda sedikit ya. Dan ada logo Soundcore-nya di situ, tapi deboss. Dan ini malah mantap. Ini tombol fisik, bukan tombol sentuh. Saya suka fittingnya. Yang M rada longgar, tapi kalau diginiin masuk sih. Tangkainya tidak terlalu panjang ya. Nih, penampakannya di telinga seperti ini. Finishingnya ya buat harga Rp285.000 sih lumayan banget. Kerasa solid, tidak kerasa ringkih. Suaranya nanti ya, video review aja. Ini cuma unboxing saja buat nunjukin apa yang kamu dapat kalau beli earphone TWS dari Soundcore, dari Anker, di harga BPJS. Katanya BPJS itu di bawah Rp350.000 ya, katanya. Kata yang pernah komen dan saya tanya-tanya. Kalau kamu tertarik dengan Soundcore Anker, tapi pengen cari yang murah, mungkin bisa start dari sini. Yuk, kita lanjut ke produk selanjutnya. Yang kedua, ini dari Anker juga ternyata. Yang ini belinya di Lazada kemarin, 130.000-an kalau nggak salah. Bukan TWS. Anker itu sebetulnya lebih terkenal dengan aksesoris buat solusi daya ya. Ya, ini adalah kepala charger yang sekaligus berfungsi sebagai power bank. Ini ada kartu garansinya dari Anker. Namanya adalah Anker PowerCore Fusion. Ini ada tulisan Cinanya. 18 watt kalau nggak salah ini, 3 ampere maksimal ya. Dan kalau jadi power bank dia maksimal kapasitasnya 5000 mAh. Ada IQ charge juga, berarti ada chip di dalamnya IC yang mengatur untuk outputnya ya secara pintar. America's leading USB charging brand.
Dan dapat pouch juga. Oh, di dalamnya ada kabel cuy. Kabelnya sayangnya micro USB ya. Type A ke Type B atau micro USB. Dapat pouch jaring seperti ini. Cukup ukurannya buat bawa si power bank charger dan juga kabelnya. Kita sobek aja buat langsung lihat warna merahnya. Oh, menggoda ya. Matte. Sayang memang colokannya ini masih yang US plug, yang gepeng seperti ini. Outputnya 5 volt 2,1 ampere dan 5 volt 3 ampere. 15 watt sebetulnya ya. Tapi nggak tahu kenapa tadi disebut 18 watt. Anker ini terkenal punya kualitas sih, sama build quality sama ketahanan ya. Oke, sisa baterainya tinggal 1/3, ada indikator di situ, logo Anker dan tombol buat ngecek sisa baterainya. Nah, outputnya sendiri, 2 output sama 1 input ya. 2 output Type A semua, yang micro USB ini input. Jadi ini tetap bisa dicas kayak power bank biasa pakai kabel, kalau misalkan kamu nggak nemu colokan yang US plug seperti ini. Kalau beli di toko listrik sih 6.000 atau 7.000 ya. Adapter dari yang gepeng ke yang bulat ke yang U plug. So, kalau kamu tertarik juga, linknya ke Lazada akan ada di deskripsi video ini. Selanjutnya, ini kayaknya casing deh, dari Usams. Belinya di Tokopedia saya. Kalau Usams, harganya kalau nggak salah 87 atau 89 ribu. Buat iPhone 12 mini saya. Kemarin, selama 11.11, saya kebanyakan dikirim sama si Cepat. Si Cepat tuh keren, kebanyakan 1 hari sampai. Dan sampai malam kurirnya kasihan ya, bawa karung masih banyak di belakangnya, belum yang di depan, yang di kakinya ya. Makanya kalau habis sel di mana-mana, saya selalu berharap hujannya jangan terlalu lama. Kasihan kurirnya, kalau hujan kan berhenti dulu tuh, berteduh dulu. Nanti kalau udah reda baru jalan. Kadang sampai malam banget mereka baru kirim. Dan ke sayanya juga jadinya tengah malam, jam 9 malam masih ada paket datang. Udah digembok, pagarnya harus buka lagi ya. Apa istimewanya casing ini? Karena dia punya ring yang tersembunyi di bagian ini, kameranya tuh. Ini bisa dipakai buat berdiriin. Cuma memang berdirinya karena di kamera sini nggak bisa ini ya, nggak bisa buat portrait. Kalau portrait kebalik gini nggak enak juga. Kalau cuma gini kurang. Tapi kalau buat landscape sih enak ya, tuh, kayak gitu. Sayang saya lupa iPhone-nya nggak dibawa ke ruangan ini, masih di bawah. Ini ada warna biru, hijau, hitam, dan putih ya. Transparan semuanya, nggak ada yang solid warnanya. 89.000 kalau nggak salah ini dari Usams, dan feels-nya dari case-nya mantap sih. Ini lubang-lubangnya pas juga kayaknya. Dan tombolnya nggak dibikin bolong, jadi masih ada karet buat nekan tombolnya, biar nggak gores-gores ke tombol iPhone-nya ya. Yuk, kita taruh di situ. Selanjutnya ini dia yang paling menarik kayaknya ya, karena harganya di Tokopedia, di toko Evogad ini di bawah harga resminya. Harga resminya kalau nggak salah hampir 3 juta pas pertama rilis dulu. Kemarin di Evogad cuma 1,2 juta buat yang 41 mm. Kayaknya kalau udah nyebutin milimeter gitu, tau lah ya. Ya, ini adalah smartwatch punyanya siapa coba? Clue-nya ini pakai Android Wear. Bukan TicWatch. Ya, ini adalah Oppo Watch. Nggak tahu generasi keberapa. Yang jelas yang 41 mm Wi-Fi ya. Wi-Fi only. Tahun 2020, November. Berarti umurnya setahun yang lalu. Semuanya beli sendiri. Tapi bukan berarti karena duit saya kebanyakan. Enggak ya. Namanya juga buat konten. Kan nanti dijual lagi second-nya. Ya, ada selisih-selisih. Ya, wajar lah ya. Ngemodal buat konten. Kalau ditanya kenapa nggak review barang-barang yang kiriman brand doang, nggak bisa saya. Saya lebih senang juga beli-beli sendiri. Kenapa? Karena ya memang dari awal kenapa bikin channel Tekno, karena kesenangan saya dengan gadget, jadi nggak bisa ditahan. Kalau cuma misalkan kiriman brand terus yang di-review, ada kurang puasnya. Jadi tetap harus belanja-belanja sendiri. Oke, ini dia dock charge-nya seperti ini, lucu juga ya. Ada 4 buah pin magnetic charging-nya di situ, docknya USB Type A, dan terakhir biasanya sih smartwatch ya nggak banyak-banyak ya aksesorisnya. Ini ada ring buat strapnya, dan ini buku-bukuannya. Oppo Watch 41 mm Wi-Fi. Setahu saya ini pakai Android Wear ya. Sorry kalau misalkan salah, karena ini video unboxing kita nggak akan bahas dalam-dalam.
Paling kita lihat aja penampakannya bener nggak sih produk baru. Tadi segel soalnya strapnya kayak gini. Kalau mau ngelepas strapnya gimana nih? Ada tombol di bawah sini. Oh, gampang sekali. Tapi strapnya tidak generik, jadi harus cari yang buat Oppo Watch seperti ini. Dan ini pin magnetik buat chargingnya. Kemudian ada lampu-lampu dan sensor di situ. Tulisan Oppo, finishingnya glossy. Yang bagian bawah ini nggak tahu deh, plastik apa seramik apa-apa. Tapi kalau bezelnya ini kayaknya logam deh. Dan ada 2 buah tombol di sisi kanan. Yang satu dikasih aksen hijau, kayak Oppo Reno series ya. Kemudian ada 1 lubang, entah mikrofon atau bukan, dan ada 1 tombol lagi yang di atas. Di kiri ada loudspeaker. Sepertinya ini bisa dipakai buat handsfree ya. Oke, menyala layarnya. Jadi masih jalan smartwatch-nya, walaupun harganya sudah drop banyak. Kemungkinan umurnya memang udah lama ya di penyimpanan, makanya baterainya habis. Ya sudah, kita taruh dulu di sini. Kita lanjut dulu unboxing barang selanjutnya. Nah, yang ini yang paling saya tunggu-tunggu. Karena apa? Karena ini adalah barang branded dari brand audio ternama, Audio-Technica. Saya nggak tahu ini yang pertama atau bukan yang mereka rilis, tapi ini adalah TWS earphone yang saya sih baru ngelihat ada TWS earphone dari Audio-Technica. Dan di Blibli ada pre-order, waktu itu harganya 1249. Bonusnya pulpennya Audio-Technica, tapi nggak saya beli dulu. Kemarin pas 11.11 harganya turun 100, jadi 1149 kalau nggak salah ya. Dan masih ada diskon lagi aksesoris, pokoknya cuma 1 juta jadinya. Cuma nanti ya kalau suaranya bagus dipertahankan, ada yang lain yang terdegradasi, tereliminasi, dijual. Kalau misalkan suaranya kurang cocok dengan selera saya, ya dijual lagi. Seperti ini penampakannya, masih di plastik vakum ya. Dan itu dia tuh, bentuk TWS-nya unik ya, kayak gitu ya. Ada 2 pilihan warna, yang red sama navy gini, sama yang hitam semua. Tentunya saya pilih yang berwarna, biar di kamera lebih muncul warnanya. Bosan juga kan hitam. Penanya Pilot ya, ternyata ya. Tuh dari Pilot kayak gini. Audio-Technica Pilot. Use and Care Guide. Oil-based ballpoint pen. Oh iya, ada ini tuh. Branding Audio-Technica-nya. Pilot Japan. Saya nggak tahu yang gini dijual berapaan sih. Saya nggak pakai soalnya. Ada yang mau? Ada yang mau? Cek aja di lapak kanan saya di Toped ya. Dan ini dia tipenya. Audio-Technica Wireless Headphones ATH SQ1TW. SQ1TW ya. Oke, habis. Saya nggak tahu konsepnya gimana. Mungkin memang mau go green ya. Dengan bahan daur ulang. Tapi kesan mewahnya nggak dapat jadinya. Biasanya kalau beli TWS earphone mahal, ya packagingnya juga bikin kita satisfied ya. Sophisticated gitu. Dan ini ada ear tipsnya 3 pasang. Beda ukuran. Total 4 berarti yang terpasang. Kabel chargingnya warna abu-abu. USB Type-C. Ada logo Audio-Technica-nya di situ. Kemudian, banyak sekali kitabnya, tapi bahasa Cina, skip. Dan ini dia penampakannya. Tadi case-nya lucu ya. Finishingnya matte, kerasa sih kalau di ini elegannya dapat, walaupun build quality-nya nggak yang gimana-gimana banget, tapi lucu abis desainnya. Kanan, kiri, secara diagonal ditaruhnya. Ini kelihatannya, waktu ngelihat di webnya Blibli, tempat saya beli juga kelihatan sih nggak terlalu ergonomis kayaknya. Tapi masalah kualitas audio nanti kita bahas di video review. Ear tipsnya oke, kerasa premium. Dan ini yang bikin lucu nih, penanda R-nya di bagian yang kayak gitu ya. Kayak bentuknya 2 buah persegi. Mikrofonnya di sini. Ya, kelihatan. 1, sepertinya tidak ada fitur noise cancelling juga. Oh, ini pin magnetik buat chargingnya di situ ternyata. Tapi di sini ada mikrofon lagi deh, jadi ada inner sama outer. Nanti kita bahas lah pokoknya di video reviewnya. Yang jelas ini lucu abis penampakannya. Dipasang di telinga. Oh, yang merah ini ternyata ngadep ke depan. Kecil ya, tidak kelihatan menonjol di telinga saya. Indikator lampunya mana? Tidak menyala. Ini di belakang nih harusnya ada. Indikator lampu di pinggirnya port USB Type-C. Pokoknya nantilah di video reviewnya ya, kita bahas lebih lengkap tentang fiturnya apa saja. Yang pasti ini kalau penampakannya kece abis. Tuh, lucu ya. Semoga juga suaranya bagus dan karakternya cocok dengan saya. Yang ini dari Lazada, sempat saya posting di Instagram juga. Jadi saya beli Huawei Freeless Pro
yang harganya harusnya 1,3 normalnya. Kemarin di Lazada jadi 829.000 diskon. Kemudian ditambahin lagi bonus dadakan Lazada dan diskon voucher toko Huawei di Lazada. Jadi saya keluar uang cuma 701.000. Cuma lagi ya. Warna hijau yang tersisa dan cuma satu stoknya saya yang beli. Oke, Dual Mic Active Noise Cancellation. Ada ANC-nya loh. Kemudian Huawei Hyper 24 jam playback. Hyper ini apa ya? Semoga ini bisa dipakai di dua device bersamaan. Oh, mantap nih. Buat ngecasnya, USB Type-C-nya di situ, tinggal dilepas sebelah. Jadi nggak usah dicolok ke cari lubang di sini, tapi dia yang sudah punya colokannya ya, plug-nya. Mantap, mantap, mantap. 700.000 sih mantap pisan. Huawei. Ini dia penampakannya, warna hijaunya kece abis dengan aksen merah di housing kiri kanan ya. Sedikit saja merahnya. Cukup gepeng ya si tipnya. Dan ini ada fin-nya juga biar makin melekat dengan baik di telinga. Oke, kita buka. Di sini ada modulnya. Ada tombol plus minus, ini buat volume. Saya sudah sempat baca tadi di Lazada. Yang ini play pause. Kalau tekan 2 kali buat next song, tekan 3 kali buat previous, dan ini tombol power. Sekaligus juga tombol buat pairing dan juga buat pindah device ke device sebelumnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan hyper tadi ya. Di sini ada mikrofon ya, kecil. Tapi di sini juga ada mikrofon sih. Yang di sini buat ini ya, buat ANC. Belum tahu mikrofon yang mana yang dipakai buat input suara kalau komunikasi. Dan ini dia port USB Type-C-nya. Jadi kalau habis tinggal colok gitu aja. Nah, yang ini jangan hilang. Ingat, jangan hilang. Ya, jadi tidak ada lubang di sini ya buat ngecasnya. Mantap. Baterainya mungkin di daerah sini apa daerah sini? Sini kayaknya nih. Yang tidak ada apa-apa ini kemungkinan dipakai buat naruh baterai ya, sisi kiri. Kabelnya juga kerasa solid. Oh, cuy. Jadi tetap dapat ini ya, buat ngecasnya, buat adapter. Kalau misalkan kamu nggak punya charger yang colokannya USB Type-C, ini dikasih juga USB Type-C female ke USB Type-A male adapter. Mantap. Dipisah nih, yang L, green L, dan green S tipnya. Yang M berarti yang terpasang. Sisanya ada kitab-kitaban yang sepertinya nggak usah dibaca ya. Ada Freeless Pro, Bluetooth, Kula Klik, Hizli, Kula Dim, Klafuzu. Apa ini? Kartu garansi dan safety information. Yang pasti nanti kita bisa pakai Huawei AI Live ya, buat ngatur-ngaturnya dari smartphone. Yang terakhir, yang terbesar, ini adalah sebuah kesalahan sebetulnya. Saya nggak ngira bakal sebesar ini ya. Jadi saya butuh speaker meja yang bisa buat wireless charging juga ke smartphone. Ada Xiaomi sih yang 400 ribuan, ada dua ya. Yang apa sih namanya, Qualitel, sama satu lagi apa gitu. Tapi saya pikir karena belum tahu karakter suaranya, takutnya ngebas doang atau gimana. Ya udahlah, Anchor aja lagi. Dan ini Anchor, namanya Anchor Weki. Kalau di toko officialnya Anchor, harganya sekitar 1,2 apa 1,3. Ini saya beli di ST Toms, seller di Tokopedia juga. Harganya Rp999.000. Jadi ada jamnya di depan, kemudian speaker Bluetooth juga, dan juga wireless charging station ya di atasnya ya. Ya, ini dia produknya all-in-one Soundcore Weki ya. Ada wireless fast charging, berapa watt saya belum tahu. Dan ini bisa dikontrol dari Soundcore app juga. Di App Store dan di Google Play Store ada. Anchor Exclusive Charging Technology, IQ. Alarm clock with LED display, ada alarmnya juga. White noise mode for better rest. Oh, ini bisa buat ini. Kalau misalkan kamu susah tidur, dia ngeluarin white noise ya. Ada beberapa jenis suara, setahu saya, yang bisa dimunculkan. Kemudian crystal clear sound. Semoga bener ya, karena saya lebih suka karakter suara seperti itu dibanding yang bass-bass betot, bass-bass doang. Katanya ini disukai oleh 10 juta orang ya, brand ini. Dan easy to set alarm. Dari aplikasi bisa tuh, mantap. Apalagi nih? Oh, ada FM radio. Sisanya udah, kita buka aja dulu ya. Kalau ada yang nanya ini apa, ini adalah antena buat FM radionya. Jadi kasih antena buat dipasang ke dinding ke atas. Kalau misalkan kurang jelas penerimaan sinyalnya, kemudian ini quick start guide-nya. Ya, kalau udah aplikasinya terinstall dan koneksi, udah lebih mudah dikontrol. Kemudian ada apa ini? Warning-nya lah. Dan kenapa besar?
karena dapat adapternya juga nih. Ini udah kayak adapternya laptop nih. Tadinya saya pikir bisa colok USB aja yang 5 volt. Ternyata ini 15 volt 3 ampere 45 watt. Oh mantap. Gede. Kemungkinan juga powernya gede. Dan semoga ada baterainya ya. Biar jamnya, kalau misalkan lagi mati lampu, nggak mati juga jamnya. Ini USB plug tapi dikasih adapter. Kayak MagSafe gitu ya. Kayak casannya Apple. Bentuknya kurang lebih kira-kira dikasih adapter seperti itu. Ya, ini dia barangnya. Sebesar ini ternyata gede banget. Kalau misalkan dibandingkan dengan Galaxy S21 saya, ya segitu. Ini penampakannya, ini sisi depannya, di jaringnya, output suaranya ke sini. Ada tombol-tombol sentuh. Ya, tombol sentuh ini nggak bisa ditekan. Kemudian di sisi bawah ada penjelasannya, wireless output. Oke, outputnya buat wireless itu 7,5 watt atau 10 watt. Berarti iPhone 7,5 watt ya, Android 10 watt. Biasanya kayak gitu. Saya nggak tahu ini ada baterainya nggak, berapa mAh gitu. Tapi yang jelas di sini ada 2 port USB. Kemungkinan buat nyolokin media files ya. Kamu bisa play audio dari USB. Ini buat FM antena, ini buat kabel AUX, dan ini DC inputnya. Jadi tidak ada solusi lain buat ngasih powernya, itu nggak ada micro USB atau USB Type-C sayangnya. Tadinya saya pikir ini bisa dicolok langsung ke charger handphone aja gitu ya, ternyata enggak. Dan di sini ini dia daerah key wireless chargingnya, powered by Anker Soundcore. Masalah suaranya, fiturnya apa saja, kita bahas di video reviewnya nanti insya Allah. Kalau ada umur, kalau ada rezeki, kesehatan, dan kesempatan, dan ada niatnya. Karena kalau unboxing gini memang membahagiakan, tapi nanti reviewnya PR, ya kalau lagi sempet sih senang-senang juga ya. Tapi biasanya kalau udah, apa kata orang Sunda, kaberdeg, terlalu banyak PR di waktu bersamaan, suka stres juga. Ya, ini dia barang belanjaan saya di 11.11 kemarin. Mulai dari yang paling murah berarti adalah casing ini, buat iPhone 12 mini. Ini ada ringnya, buat standnya tersembunyi di ring kameranya. Kemudian yang kedua adalah ini, charger sekaligus power bank Anker warna merah kayak gini. Sayangnya ini US plug ya, harganya Rp139.000. Lalu ada ini, Anker Soundcore R100 TWS earphone BPJS-nya Anker seharga Rp285.000. Habis itu ini Huawei Freeless Pro, karena diskon jadi 829, pakai diskon lagi jadi 700.000 ya kemarin. Semuanya linknya ada di deskripsi video ini. Habis itu ini harganya Rp999.000, Anker Soundcore Weki. Lalu habis itu adalah ini Audio-Technica SQ1, apa tadi namanya? ATH SQ1 TW gitu ya. Lupa lah saya. Iya, kalau nggak salah TW ya. TWS earphone yang lucu dari Audio-Technica. Semoga suaranya lucu juga, cocok juga. Dan terakhir yang paling mahal, tapi sebetulnya ini dropnya banyak banget, dari 3 jutaan awalnya. Sekarang cuma 1,2 juta. Nggak tahu masih ada stoknya atau enggak. Cek aja link di deskripsi video ini ya. Oppo Watch 41 mm 1,2 juta. Nanti kita lihatlah smartwatch mana yang akan bertahan dan mana yang dijual. Ya kalau saya mah gitu ya, walaupun banyak beli, pasti banyak dijual lagi, karena memang bukan tukang koleksi gadget, bukan tukang nimbun gadget, tapi tukang gonta-ganti. Ya harus diputar uangnya, beli konten, bikin konten, kayak gitu terus dijual lagi. Ya syukur-syukur nggak banyak ruginya. Makanya kadang kalau ada yang negonya kebangetan di handphone atau di barang second yang saya jual di Tokopedia, suka males, kadang suka rada ketus juga, mohon maaf ya. Mungkin lagi capek sayanya waktu itu. Oke, gitu aja video mega unboxing 11.11 kali ini, modal sendiri semua. Thanks for watching, semoga juga menginspirasi. Kira-kira ada nggak sih yang kamu butuhkan dari barang-barang yang saya beli kemarin? Happy time, unboxing time sudah berakhir, saatnya kembali ke realita. Jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia tentu saja. Dari Kota Cimahi, Agung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.